Sebelum menonton video ini, mari like, komen, dan juga share, serta subscribe channel saya untuk mendukung tugas saya di mata kuliah praktek lapangan ketiga. Terima kasih. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan kita. Beberapa hari yang lalu, saya dikirimi oleh teman saya satu pesan melalui pesan suara. Isi pesannya seperti ini. Di manakah Tuhan di tengah penderitaanku? Di manakah Tuhan di tengah penderitaanku? Demikianlah pertanyaannya kepada saya. Di mana Tuhan di tengah penderitaan kita? Kita akan membahas topik ini melalui fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah menghadapi masalah, pasti pernah menghadapi penderitaan, seperti yang disebutkan di dalam pertanyaannya tadi. Baik itu tua muda, laki-laki atau perempuan, juga anak-anak yang kaya dan juga yang miskin, pasti akan pernah merasakan permasalahan di dalam kehidupannya. Tuhan tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, yang akan terjadi di hidup kita. Tidak seperti kita yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Dia berkata di dalam kitab Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan ayat 10, Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia mengetahui apa yang terjadi di dunia, terlebih dia mengetahui apa yang terjadi di hidupmu, di hidup kita, dan dia ada untuk kita. Dia memberitahu bahwa dia senantiasa bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan, dalam Mazmur 46 ayat 2. Jadi, Allah itu adalah pertolongan yang selalu ada dalam masa-masa sulit, dalam kesesakan, dan juga dalam rintanganmu dan dalam penderitaan kita. Kita akan melanjutkan ke ayat berikutnya. Tetapi kita harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi bukan berarti siapa yang mengenal Allah akan terhindar dari masa-masa sulit, akan terhindar dari penderitaan, atau hidupnya akan baik-baik saja, hidupnya akan mulus-mulus saja. Siapa yang mengenal Tuhan, dekat dengannya, akan mengalami penderitaan juga, tetapi akan ada damai dan kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Allah dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kenyataan memberitahu kita bahwa kita tidak akan terlepas dari banyaknya masalah kehidupan. Bagaimanapun, jika kita menjalaninya dengan pengenalan kita bersama Tuhan, kita dapat menghantam masalah itu dengan caranya. Dan yang pastinya dengan kekuatan yang bukan berasal dari dalam diri kita, melainkan kekuatan yang daripada Tuhan.
Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan kita. Dia lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dia lebih berkuasa dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan juga kita tidak dibiarkannya menghadapi masalah tersebut sendirian. Lihatlah peristiwa ketika Yesus meredakan angin ribut. Yesus hanya mengatakan, "Diam, tenanglah." Kita bisa baca di Markus 4 ayat 39. Diam, tenanglah. Dan seketika itu juga angin ribut berhenti dan tunduk terhadap dia. Dia berkuasa atas segala yang terjadi di dunia ini. Dan dia berkuasa menaklukkan segala peristiwa dan masalah yang terjadi bagi dirimu, bagi diri saya, dan juga bagi diri kita semuanya. Sehingga masihkah kita bertanya, di manakah Tuhan di tengah penderitaanku? Di manakah Tuhan di tengah masalah yang ada? Dia selalu ada bagimu. Kita harus mengingat ini bahwa dia selalu ada bagi kita. Hanya saja terkadang kita ragu akan dia. Seperti murid-murid yang ketakutan pada saat angin ribut di dalam perahu. Apa kata Yesus terhadap murid-muridnya? Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Yesus hanya ingin kita tidak ragu terhadapnya. Yesus hanya ingin kita tidak ragu terhadap dia. Dalam penderitaan atau dalam masalah yang kita alami, dia tidak ingin kita takut. Dia tidak ingin kita gundah. Dan dia tidak ingin kita gentar. Dia hanya ingin kita percaya kepadanya. Dan segala sesuatunya akan selesai dengan baik. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masihkah kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika aku mengalami penderitaan? Jawabannya, dia tidak meninggalkan engkau. Dia tidak membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah kehidupan kita. Karena dia tidak meninggalkan engkau dalam situasi apapun. Dalam penderitaanmu. Dia tidak akan meninggalkan engkau dan dia tidak membiarkan engkau. Karena dia selalu ada bagi kita semuanya. Tinggallah di dalam dia dan percayalah dia tidak akan meninggalkan kita. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap masalah kita, dalam setiap penderitaan kita, kiranya kita mengundang Allah di dalam hidup kita untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.